pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Integrasi data dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Korlantas Polri mendorong integrasi data pada kendaraan bermotor antara Samsat nasional dan daerah. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, integrasi data itu sebagai langkah awal dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Irjen Pol Firman Santiabudi saat tim pembina Samsat Nasional melakukan kunjungan serta sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 di kantor Gubernur Jawa Barat pada Selasa siang. Ketika kebijakan diambil, kita juga tidak ingin bahwa kesan kita hanya membebani masyarakat. Kita harus memberikan juga solusi kemudahan. Ya, kemarin beberapa kali diskusi kita mendapatkan masukan dari YLKI, dari pemerhati, bahwa evaluasi yang sering kita dapatkan adalah bagaimana masyarakat bahkan yang patuh ingin membayar juga diberikan kemudahan. Tadi Pak Gubernur kasih contoh, ada Samsat Jebret katanya, di mana masyarakat beraktivitas, di situ mereka bisa melakukan kewajibannya, memudahkan, ya tidak susah, tidak dipersulit, mudah dalam pengaksesan dan segala macamnya. Inovasi-inovasinya ada. Ya, Korlantas juga akan meluncurkan pada tingkat nasional, tapi kita akan rapikan dulu data kita sehingga masyarakat nanti bisa dari rumah membayar SNK, tidak harus keluar, ke jalan, mengantri di kantor atau harus menghadapi potensi penyimpangan yang lain, tidak transparan. Karena semua jumlahnya jelas berapa yang harus dibayarkan dengan pajak. Irjen Pol Firman Santiabudi menambahkan, konsolidasi data yang dilakukan di Samsat memiliki banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Korlantas Polri juga sudah berdiskusi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, di mana hasilnya diperlukan kemudahan untuk masyarakat yang ingin bayar pajak. Irjen Pol Firman Santiabudi menegaskan, Korlantas Polri hanya ingin menjamin pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, diberikan oleh semua instansi berwenang, sehingga tidak ingin apabila terjadi laka lantas, masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena masyarakat tidak membayar pajak STNK. Sebab ada jaminan bantuan dari pemerintah kepada mereka yang mengalami laka lantas. Meskipun Korlantas Polri sendiri tidak ingin laka lantas terjadi kepada masyarakat, namun antisipasi terburuk perlu dilakukan. Selain ingin membangun budaya tertib berlalu lintas, banyak manfaat jika data kendaraan bermotor ini dapat berjalan tertib. Salah satunya, memudahkan kerja ketiga instansi, yakni Polri, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan PT Jasara Harja dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi bersama Polda jajaran lalu lintas dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan dan penurunan korban kecelakaan lalu lintas. Kegiatan tersebut bertemakan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Dalam kesempatan tersebut, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK, polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas keselamatan jalan. Menurutnya, pihaknya bekerja sama dengan 5 pilar yang masing-masing punya leading sektor, mulai jalan berkeselamatan, manajemen berkeselamatan, pengemudi berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, dan podcast. Temanya hari ini adalah kita ingin meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Ini sebagai tindak lanjut dari RUNK kita, ya, di mana ada 5 pilar di dalam RUNK itu masing-masing punya leading sektor, mulai dari jalan berkeselamatan, manajemen berkeselamatan, pengemudi berkeselamatan,
kemudian kendaraan yang berkeselamatan, dan post-crash. Nah, ini nanti narasumber kita akan hadirkan, sehingga nanti pulang dari sini nih para Kasubdit Gakum ini dalam melakukan kegiatannya fokus pada peningkatan keselamatan berlalu lintas. Dirgakum Korlantas Polri menambahkan bahwa penegakan hukum hadir untuk memberikan keadilan dan efek jera, serta melindungi para pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Rapat koordinasi dihadiri Kasubdit Dagar Kombes Pol Karsiman, Kasubdit Laka Kombes Pol Hotman Sirait, para Kasubdit Gakum Polda seluruh Indonesia, para Kasat Lantas dan operator IRSMS, serta dari perwakilan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri, serta pakar ahli transportasi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendorong integrasi data pada kendaraan bermotor antara Samsat Nasional dan daerah guna mengoptimalkan peran instansi tersebut sebagai pusat data kendaraan. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, integrasi data yang dilakukan di Samsat Nasional dan daerah memiliki banyak manfaat. Salah satunya, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, selain untuk ketertiban berlalu lintas, pembayaran pajak akan bermanfaat untuk pembangunan, sehingga peran Korlantas Polri adalah memastikan data tersebut tersedia. Data kendaraan bermotor Samsat daerah dan pusat merupakan kesatuan yang utuh. Nantinya bisa untuk kevalidan data Ranmor yang akan digunakan untuk instansi yang bersangkutan. Nah, saya harapkan ketika kita bicara Samsat, kita berbicara satu satuan yang utuh. Kabupaten kota masing-masing terintegrasi. Kemudian masuk ke tingkat pusat, nah ini yang ditunggu instansi lain. Saya contohkan tadi, Jasa Marga. Korlantas Polri berharap pembina Samsat Nasional dan instansi terkait lainnya bisa berjalan bersama-sama untuk mewujudkan terintegrasinya data kendaraan bermotor di Samsat Nasional. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Sosialisasi penerapan Undang-Undang Lalu Lintas diadakan tim pembina Samsat Nasional, salah satunya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Sosialisasi tersebut diadakan di Gedung Grandika Bakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tim pembina Samsat Nasional melakukan sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, sekaligus pelayanannya yang dilaksanakan di Gedung Grandika Bakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang digagas oleh tim pembina Samsat Nasional tersebut dihadiri Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dirut Jasara Harja Rifan A. Purwantono, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Dirut Jasara Harja Rifan A. Purwanto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan suatu proses edukasi, sekaligus agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor yang nantinya juga akan berdampak terhadap registrasi yang baik sampai pada penegakan hukum yang baik. Dari sisi Jasara Harja sendiri tentang data, pengelolaan data yang baik, ini akan memudahkan kalau terjadi kecelakaan karena Jasara Harja harus menyerahkan pertanggungan dasar kepada masyarakat. Tentu ini inisiatif yang baik, seperti data konfirmasi ke masyarakat. Nah, ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data. Dan beberapa program yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Korlantas tadi, ya, kami harapkan ini bisa dilakukan cepat ya. Dan sesuai yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini, 6 bulan adalah satu periode yang penting. Sosialisasi 3 bulan, kemudian 3 bulan kedua baru dilakukan dengan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, terutama di pasal 74. Dengan tertib membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan mendapatkan perlindungan dari Jasara Harja. Begitupun sebaliknya, apabila masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat terjadi kecelakaan tidak akan tercover atau memperoleh santunan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri.
Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat mengatakan budaya tertib berlalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Menurutnya, Korlantas berperan penting dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar sesuai undang-undang. Korlantas Polri terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fokus mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan. Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat, mengatakan toleransi, empati, dan peduli merupakan refleksi kesadaran berlalu lintas. Menurutnya, Korlantas berperan penting dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar sesuai undang-undang. Kombes Pol Arman Ahdiat menambahkan, keselamatan dalam berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian, empati, dan toleransi dalam berlalu lintas harus terbentuk dalam diri masing-masing pengendara. Menurutnya, budaya tertib berlalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Untuk mencapai produktivitas itu kan dibutuhkan lalu lintas. Aktivitas satu ke tempat yang lain kan butuhkan lalu lintas. Berarti kita memiliki satu kepentingan. Satu orang punya kepentingan. Mungkin ada yang bekerja di rumah sakit, mungkin ada yang bekerja di tempat-tempat yang lain yang menggunakan jalan itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa lalu lintas itu urat nadi kehidupan. Makanya kadang-kadang saya selalu menyampaikan bahwa polisi itu merupakan penjaga kehidupan. Kalau kita tidak bisa memahami pentingnya kepedulian, kemudian toleransi, empati kepada pengguna atau pemakai jalan yang lain, apa yang terjadi? Lebih lanjut, Kombes Pol Arman Ahdiat mengatakan, Korlantas Polri telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan kesadaran berlalu lintas. Sejak usia dini, masyarakat memberikan edukasi, sosialisasi, serta pembinaan penyuluhan. Selain itu, membangun komunitas-komunitas di bidang lalu lintas, komunitas motor roda 2 maupun roda 4. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam bentuk video dan foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, call center kami pun siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa dan salam presisi.